Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Imam Suburono. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2025 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwakerto dengan NIM 25016300200. Saat ini saya mengambil video pembelajaran di SMK Gondang Wonopringgo Pekalongan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kelas 12. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man, salaman, waalaikum tahiyatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bro, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya arhamar rahimin. Apa kabar semua? Narendra Dava Bariski, Nasril Maula, Niko Pradana, Novan Setiawan, Nur Hayat, Bursan Ubaid, Osvaldo, Rafa Dias Aditya, Ramadhani, Rasya Maulana Putra Suara, Rehan Ardiansyah, Rifki Man Maulana, Rizky Hakim, Rizky Sulistiawan, Rizky Pratama, Rizky Dwiyanto, Rizkian Awaludin, Sin, Robbani Masyraf, Royhan Hakim, Syahrul Ramadan, Wahyu Handayani, sakit, Sydney Ilman Ramadan, tidak berangkat, ada 4 ya. Ini kita masuk ke bab baru ya. Kita nanti akan mempelajari tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan nanti kita akan lihat video dan kalian mengamati, kemudian mengidentifikasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban nanti yang ada di dalam video. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih ya. Soal ya, ini pendahuluan sebelum kalian mengenal lebih jauh tentang materi ya. Soal, saya minta kalian jawab sejujurnya ya. Tulis identitas ya, di paling atas itu nama dan kelas, kesiapan belajar kalian katanya dengan materi. Silang jawabannya. Ini di nama di kelas ditulis nama terutama namanya. Waktu sudah habis ya? Sudah. Nanti setelah ini saya mau menampilkan tayangan video kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tapi kelompoknya agar heterogen atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.
Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. C. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. D. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak semena-mena juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. F. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga Anda pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara, misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi misalnya sebagai berikut. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat
1. UUD dari tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya belum sepenuhnya dilaksanakan. B. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 UUD RI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, pasal 28J UUD RI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. D. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya pembinaan tempat peribadatan, padahal pasal 29 ayat 2 UUD RI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. E. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. F. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD di video bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Contoh-contoh yang diuraikan di atas membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUD RI tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dilihat kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Anda kemudian sering membaca slogan orang bijak tak pajak. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkannya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Membuang sampah sembarangan. Y. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi aturan berlalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, STNK, dan sebagainya. C. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. B. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak rumah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mampir dari kegiatan sistemik. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Oke, sudah selesai ya. Saya sudah membagi
kalian menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok yang heterogen. Satu ya, diperhatikan kelompok 1, Rifki Iman Maulana, Raffi Aziz, Robani Masrof, Ramadhani, dan Sukri Wardana. Kelompok 4, Raka, Syahrul Ramadan, Triputra Aglianto, Niko, kemudian Sydney. Nih sekarang ya, duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yang duduk berdekatan, satu kelompoknya ada 5 anak ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, silakan duduknya. Berarti kelompok 3 di sebelah sini ya. Kemudian kelompok 4 Raka. Raka mana? Raka sini. Pastikan duduk secara kelompok dulu. Nanti itu Mas Yanto. Mas Yanto kelompok berapa Mas Yanto? Saya bagikan lembar kerja ya. Satu kelompok 1. Masih bukan ngamat itu sih menurut apa kan? Sing kemiskinan itu sih segini kan. Ini ya. Kelompok berapa kamu? Kemiskinan. Sudah semua ya? Berarti kelas 12 TKRO 4 ya. Tunjuk, kalian bisa baca ya. Tugasnya adalah tadi kita sudah mengamati video ya. Yang mana menampilkan yang pertama adalah contoh kasus ya, pelanggaran hak dan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Dan mengisi ini ada tabel ya, tabel pengamatan. Contoh Mas Sulis, contohnya apa? Yang itu Pak, yang membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan di sini ya. Membuang sampah sembarangan maksudnya kategori apa? Pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Kamu tulis kelompok kamu nanti. Kolom pasal dalam UUD. Pasal berapa yang berkaitan dengan kasus itu ya? Dan jika sudah berikan simbolnya di sini, ringkas saja. Perhatikan ya, minimal 3 bahan ajarnya ya. Saya melihat siapa-siapa yang kurang bekerja sama. Ini semuanya bekerja. Kalau ada pertanyaan silakan, enggak apa-apa. Katanya pasal-pasal itu kalian sudah di hadapan kalian sudah ada buku bahan ajar ya, buku paket. Saya beri waktu sekitar 10 menit untuk menjawab. Salah satu atau 2 kelompok maju ke depan. Boleh ya, misalkan kalian kurang puas itu ada pasal-pasal di dalam buku paket. Ini kurang banyak Pak, ada lengkap. Oke, boleh buka internet. Tapi nanti tentunya ketika presentasi ya kita harus konfirmasi benar tidaknya ya. Gitu. Ya, namanya apa? Kalau ini peristiwa atau kasusnya tentang bullying berarti masuknya ke Bullying itu masuknya pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. berarti pilih salah satu. Iya, kategorinya pelanggaran hak warga negara atau pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini dicari pasal-pasal ini dicari. Kan tidak mampu menyekolahkan anaknya. Berarti apa? Gaji bunuh honorer yang tidak sesuai. Terus di sini berarti masuknya pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Ya, kurangnya kesadaran terhadap Pelanggaran hak. Berarti tulis di sini. Itu dicari sini di bukunya. Bahan ajar kan ada. apa belajar. Oke. Ini tempatmu siapa itu? Ini pelanggar hukum berarti ya. Hukum apa? Hukum lalu lintas ya berkendara. Kaitannya dengan hukum bagaimana? Ada nggak pasal-pasal mengatur tentang hukum? Pasal UUD mengatur tentang hukum. Pasal UUD ya. Sudah selesai ya? Betul kan? Apa? Monggo Pak. Nanti saya mau melihat ya jawaban yang menarik yang mungkin beragam tidak sama kasusnya. Saya minta untuk maju untuk presentasi. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 maju sini. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok menyampaikan hasil pengamatan kami. Nomor 1. Peristiwa atau kasus. Anak kecil menjadi pengamen jalanan. Kategori pelanggaran hak. Pasal dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 Pasal 28C ayat 1. Simpulan, karena kurangnya lowongan pekerjaan, akhirnya orang tua tersebut tidak mampu menyekolahkan anaknya. Sehingga anak tersebut mencari uang dengan cara mengamen untuk mencukupi kebutuhannya. Nomor 2.
Peristiwa membuang sampah sembarangan. Kategori pengingkaran kewajiban warga negara. Pasal 29 ayat 1. Kurangnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dan kurangnya tempat pembuangan sampah atau TPS. Pemerkosaan. Kategori pelanggaran hak asasi manusia. Pasal dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 28A sampai 28J. Dari peristiwa tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pendidikan agama, dan dipengaruhi oleh pergaulan bebas. 4. Melanggar aturan berlalu lintas. Kategori pengingkaran kewajiban warga negara. Pasal dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 Pasal 22 tahun 2009. 5. Merusak fasilitas negara. Pengingkaran kewajiban warga negara. Pasal dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 28 ayat 2. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu ya. Iya. Kalian sependapat tidak? Setuju tidak dengan presentasi dari kelompok 1? Setuju. Anak kecil ini pelanggaran hak. Oke, setuju ya? Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat ya. Kembali. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Aku ya. Ini saya ambil yang jawabannya berbeda ya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan diskusi kami. Nomor 1, peristiwa atau kasus. Putus sekolah, kategori pelanggaran hak. Pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 1. 2. Kerja paksa, kategori pengingkaran kewajiban warga negara. Pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28D ayat 2. 3. Peristiwa atau kasus. Perampasan hak milik. Kategori pelanggaran hak. Pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28H ayat 4. Nomor 4. Tidak membawa surat kendaraan. Kategori pengingkaran kewajiban warga negara. Pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 ayat 1. Nomor 5. Tidak memiliki identitas warga negara. Kategori pengingkaran kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara. Pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28D ayat 4. Kesimpulannya, setiap warga negara wajib mendapatkan haknya sebagai warga negara, dan setiap warga negara juga wajib menaati peraturan sebagai warga negara. Oke. Dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya buat kelompok 3. Bawa aja enggak apa-apa. Bawa dulu aja. Ini ya, bawa dulu. Oke, cukup 2 kayaknya yang maju ya. 2 sudah mewakili.
Bagian yang lain juga mirip-mirip jawabannya ya. Setuju ya dengan yang disampaikan ya? Oke, apa Mas Sulis? Ya, setujunya yang bagaimana? Itu yang kategori pertama kan katanya putus sekolah. Iya, Sekolah itu bukan pasal 30 ayat 1, Pak, melainkan melainkan pasal 28C ayat 1. 28 ayat 1. Yang 30 ayat 1 itu apa bunyinya? Pasal 30 ayat 1 itu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasti 30 ayat 1 ya jawabnya ya? Iya, saya dengar tadi 31. Yang betul menurut kamu? Pasal 28C ayat 1. 28C yang bunyinya Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. iya, dan ada lagu lagi. Pasal 31 juga sama itu, hampir sama. Apa itu? Ada enggak? Pasal 30 ayat 1. 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Iya, itu kan tadi yang ini usia anak sekolah ya. Usia sekolah, jadi itu. Bagus sekali Mas Sulis, tepuk tangan ya, terima Mas Sulis. Keren. Ya, dipegang dulu aja. Oke, diskusi kita selesai ya. Alhamdulillah. Jadi simpulnya begini, harus seimbang ya antara hak dan kewajiban. Hak warga negara, apa yang harus kita dapatkan ya sebagai warga negara? Kita tidak hanya harus menuntut saja, melainkan juga harus seimbang. Apa yang seimbang? Kewajiban sebagai warga negara. Berarti haknya kita dapat, kewajiban juga kita laksanakan gitu. Jika tidak, maka kehidupan tidak harmonis, akan jadi konflik. Membela yang benar, bergerak serentak, menerjang, terjang, majulah. Oke, terima kasih ya. Oke, refleksi diri ya. Kalian sudah belajar tadi melihat video ya, fenomena ini hak, ini kewajiban warga negara. Kemudian fenomena di masyarakat seperti apa tadi sudah diperlihatkan dalam video. Pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 juga ajar. Berarti di situ ada kesesuaian dan ketidaksesuaian ya. Dari pembelajaran ini kita rasakan ya. Apa yang kita rasakan? Saya minta nanti kalian menjawab pertanyaan refleksi diri ya. Lembar kerjanya nanti saya bagikan. Ini kembali ke semula duduknya ya, nggak harus berkelompok lagi, silakan saja. Tulis identitas ya di sebelah atas itu, nama dan kelas. Kemudian jawab soal, ada 3 di sini ya. Pilihan diri kalian. Saya ingin apa satu hal baru yang paling penting kamu pelajari hal ini. Hari ini ya, bukan hari ini ya. Hari ini ya, kalian yang kerjakan sebisa kalian gitu. Oke, sudah habis waktunya ya. Perasaan kalian bagaimana ini belajar ternyata pelanggaran dan ternyata banyak ketidaksesuaian kasus-kasus ya. Kita jadi tahu apa itu dasar hukum ada dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang untuk pertemuan yang akan datang ya, saya memberikan tugas ya, mencari berita terkini yang di media massa ya, kaitannya dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya. Apa tugasnya? Mencari berita terkini di mana? Di media massa. Yang akan datang ini sebagai bahan diskusi lagi. Oke, kita cukupkan ya. Ada yang mau bertanya silakan. Ada tidak? Tidak ada. Akan bisa berkemas-kemas ya. Kita berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana salaman waalaikum tahiyatan wassalaman hadiron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.